Apa kabarnya hari ini, Bu Novi? Alhamdulillah sehat. Baik, Bu Novi masih dalam keadaan sehat. Seperti sesuai dengan perjanjian kita, Bu Novi, besok kita akan melakukan observasi dalam pembelajaran kelas 5A, yaitu kelas yang Bu Novi ambil. Nah, sebelum kegiatan observasi kita lakukan, ada beberapa jenis pertanyaan yang ingin saya tanyakan sebagai supervisor Ibu Novi di dalam observasi tersebut. Pertanyaan pertama, apa materi yang akan Ibu Novi tampilkan dalam proses pembelajaran saat observasi Ibu Novi? Bu, materi pelajaran yang saya akan ambil dalam tampilan nanti, yaitu saya mengambil mata pelajaran IPA pada kurikulum 13. Kemudian materinya yaitu organ gerak pada hewan. Ya, Ibu Novi mengambil bidang studi IPA masih dalam kurikulum ke-13 dalam tema organ gerak ya Bu Novi. Iya, organ gerak. Nah, dalam materi organ gerak ini, apa tujuan pembelajaran yang hendak Ibu Novi capai dalam pembelajaran ini? Yang tujuan yang hendak saya capai pada pelajaran yang akan saya tampilkan ke depan, yaitu yang pertama, siswa dapat menentukan organ gerak hewan dengan benar. Kemudian kedua, siswa dapat menganalisis fungsi organ gerak hewan dengan benar. Ya, mengetahui organ gerak, kemudian mengetahui fungsi dari organ gerak tersebut. Nah, dari tujuan dari pembelajaran kita ini mencapai organ gerak dan fungsi organ gerak ini, apa area sasaran yang ingin dicapai dalam fungsi organ gerak tersebut? Dari tujuan pembelajaran tersebut, area yang ingin saya capai pada seluruh peserta didik dalam 5 pelajaran materi yang saya berikan, yaitu saya ingin meningkatkan sikap percaya diri siswa. Contohnya, siswa tersebut percaya diri tampil ke depan, yang biasanya siswa itu takut ke depan, sekarang lebih ditingkatkan rasa percaya dirinya untuk tampil ke depan, menampilkan dan menunjukkan organ gerak hewan dengan benar. Kemudian dia mampu tampil percaya diri menceritakan apa fungsi dari masing-masing organ gerak yang mereka tunjukkan itu di depan kelas. Jadi dia tidak malu-malu lagi, dia lebih percaya diri gitu. Dia mampu percaya diri untuk tampil ke depan, menunjukkan idenya dalam penampilannya dengan percaya dirinya Ibu Novi. Nah, dari tujuan pembelajaran dan strategi dari tujuan pembelajaran dan area yang dicapai ini, apa strategi dan model-model yang digunakan dalam proses pembelajaran ini agar tujuan dan area yang dicapai? Nah, di sini ada organ gerak hewan. Jadi di sini saya organ gerak hewan. Berarti di sini selain siswa menyebutkan organ gerak hewan serta fungsinya, saya ingin siswa itu juga menciptakan sebuah karya berupa siswa mampu membuat organ gerak hewan dalam bentuk sederhana walaupun dari kertas. Maka itu di sini saya akan memakai sebuah model pembelajaran, itu model pembelajaran berupa model PJBL, yaitu Project Based Learning, yang mana di sini ada 6 tahap di situ. Yang pertama, menentukan pertanyaan dasar, membuat desain proyek, kemudian menyusun penjadwalan, kemudian memonitor kemajuan proyek, mengajukan penilaian hasil serta evaluasi. Nah, itu model atau strategi yang ingin saya terapkan sehingga siswa mampu menghasilkan sebuah, selain menunjukkan kepercayaan dirinya, dia juga mampu menghasilkan atau menciptakan sebuah produk atau karya. Selain itu, saya juga berusaha untuk menerapkan strategi pembelajaran yang sedang hangat-hangatnya sekarang, yaitu pembelajaran yang berdiferensiasi, yang mana yang saya ketahui pembelajaran tersebut pembelajaran yang lebih mempusatkan pada kemampuan siswa, perkembangan siswa. Jadi pembelajaran ini itu lebih mementingkan kebutuhan siswa, kebutuhan siswa, yang mana kalau siswa itu butuhnya
gambar, berikan pembelajaran bentuk gambar. Kalau dia suka melihat tayang video atau suka membaca, jadi kita berikan pembelajaran yang materi, pembelajaran dengan sesuai dengan kebutuhan siswa atau karakter siswa, tapi dengan tujuan pembelajaran yang sama. Luar biasa ya Bu Nopi ya, dari tujuan yang hendak Bu Nopi capai serta area yang ingin Bu Nopi capai. Ibu Nopi menggunakan model PJBL, program Master Learning, serta Bu Nopi juga sudah menampilkan pembelajaran diferensiasi, pembelajaran yang mendiagnosa kebutuhan peserta ini. Mudah-mudahan pada tampil besok Bu Nopi tampil dengan lancar dan siswanya aktif. Terima kasih Bu Nopi, sampai jumpa besok dalam kegiatan konservasi tersebut. Terima kasih Bu Nopi. Baik, anak-anak ibu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi anak-anak ibu semua. Nah, apa kabar anak ibu semua? Bagaimana perasaannya pada pagi hari ini? Coba tunjukkan tinggi-tinggi. Maher mana apa nih? Adit, mana bagaimana perasaannya? Oh, Adit sedih. Kenapa Adit? Hah? Sakit perut. Kenapa sakit perut? Kenapa? Belum sarapan. Nanti sarapannya semuanya bagaimana? Senang? Alhamdulillah, anak ibu dalam keadaan senang dalam mengikuti pelajaran pada pagi hari ini. Ya, semuanya coba mejanya dirapikan dulu, diluruskan sebelum mulai berdoa. Tapi, dan seperti biasa sebelum kita mulai belajar kita berdoa dulu. Ya, siapa yang biasa menyatakan? Coba Pion. Dimudahkan dalam menerima pelajaran dan mendapatkan ilmu. Dah, baik, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, ayo kita menyanyikan lagu wajib, salah satunya yaitu lagu Indonesia Raya. Siapa yang mau memimpin ke depan? Siapa ya? Di depan. Indonesia tanah
meningkatkan rasa nasionalisme kita, rasa cinta tanah air kita kepada bangsa dan negara. Nah, sebelum kita mulai belajar, kita ibu ingatkan, masih ingat anak ibu tentang keyakinan kelas kita? Masih ingat yang pertama? Yang kedua? Nah, yang keempat? Nah, yang kelima? Nah, yang ke? Saling membantu. Nah, itu keyakinan kelas yang telah kita sepakati agar dapat kita laksanakan setiap hari. Nah, sebelum kita mulai belajar, ibu bertanya dulu kepada anak-anak ibu semua. Coba anak-anak ibu sebutkan hewan-hewan apa saja yang ada di lingkungan tempat tinggal anak. Coba tunjukkan. Coba kupu-kupu. Oh, kupu-kupu. Ada lagi kupu-kupu di rumahnya? Ada. Coba. Kucing. Ada kucing. Fauzan di rumahnya ada kucing. Coba. Ada ayam. Ada tanah ayam. Ada. Siapa lagi? Coba. Hewan apa saja yang ada di rumahnya? Ada lagi? Sapi. Ada sapi. Bikin apa? Ada burung. Coba. Ada kupu-kupu juga. Berarti setiap anak ibu memiliki ada melihat hewan-hewan yang ada di sekitar rumahnya bermacam-macam ya. Tadi ada kupu, ada sapi, ada burung, ada kucing. Nah, semua hewannya itu dia bergerak. Coba dengan siapa yang bisa memberikan pertanyaan? Siapa memberikan pertanyaan? Dengan apa hewan itu bergerak? Oh iya, dengan apa hewan itu bergerak? Siapa yang tahu nak? Iya. Sama hewan itu bagus, mereka tepuk tangan ke Maher. Sama hewan itu bergerak, cara bergeraknya? Nah, untuk itu hari ini kita akan belajar tentang organ gerak pada hewan. Yang mana tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, anak-anak ibu dapat menganalisis organ gerak pada hewan dengan benar, kemudian dapat menelaah fungsi dari masing-masing organ gerak hewan dengan benar. Nah, ini ibu ada sebuah video, coba anak ibu perhatikan. Lihat. Perhatikan ya. Pada video yang ditampilkan di depannya, hewan-hewan yang ditampilkan di depan adalah jenis hewan-hewan yang pernah kita temui di lingkungan tempat tinggal kita. Anak-anak ibu semua, amati setiap hewan-hewan yang ada pada video ini, analisis dan diskusikan pada masing-masing kelompok setelah ibu memberikan pertanyaan berikut ini. Dan lihat, sudah jelas? Sudah puas? Puas dengan videonya? Nah, itu video tentang berbagai macam gambar hewan. Nah, gambar hewan-hewan yang ditampilkan dalam video tersebut ada pernah kamu lihat di sekitar rumah kamu. Nah, dari video tadi, dari video gambar-gambar hewan tadi, apakah anak-anak ibu ada sebuah pertanyaan? Coba, pertanyaan, video. Apa? Bagaimana sifat keberadaan? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Coba. Dengan perut, dengan otot perut. Bagaimana dia berjalan dengan otot perutnya? Dengan cara berayap. Betul seperti itu? Betul? Iya.
bergerak dengan berlayar dengan menggunakan otot perut. Bagus. Lagi ada lagi pertanyaan? Ada lagi? Ayo. Ada lagi? Tadi ada yang bertanya. Siapa namanya? Iya. Coba pikir. Ular bagaimana bergerak? Ular bagaimana bergerak? Ayo, siapa yang tahu? Ular bergerak dengan menggunakan otot perut. Mana kencang ular dengan siku? Dia juga sama-sama menggunakan dengan cara berlayar. Berarti ular bergerak juga dengan menggunakan otot perut. Ada lagi anak ibu yang bertanya? Bisa dengan gambar? Ayo tadi Cici apa pertanyaannya? Kupu bergerak dengan apa? Siapa yang tahu? Sayap. Oh, kupu dia bergerak dengan sayap. Nah, tadi apa namanya? Siput dia bergerak dengan perut. Kupu bergerak dengan berarti kupu organ geraknya adalah sayap. Kalau siput organ geraknya adalah perut. Jadi, nah, hewan tersebut bergerak dengan cara apa? Dengan cara terbang. Apa lagi? Sayap. Apa lagi? Lompat. Berjalan. Nah, dari penjelasan tadi, anak-anak ibu akan ibu bagi per kelompok sebanyak 3 kelompok ya. Di sini kelompok 1, di sini kelompok 2, di situ kelompok 3. Ayo, coba anak-anak ibu berdiri masing-masing kelompoknya. Di kelompok 1, di kelompok 2, di kelompok 3. Iya. Dari kelompok 1 sudah siap? Sudah, ayo ibu beri. Nah, perhatikan ibu lagi. Masing-masing kelompok ibu beri dengan bahan yang berbeda. Kelompok 1 ibu beri bahan berupa teks. Ya, pegang dulu. Kelompok 2 ibu beri bahan berupa video dengan laptop ya. Kemudian kelompok 3 ibu beri bahan berupa gambar. Ambil laptop. Nah, masing-masing bahan kamu amati yang berupa teks, anak ibu baca bersama, analisis teksnya, ya, analisis teksnya baca bersama, analisis teksnya nanti jawab di LKB. Kemudian kelompok 2, anak ibu kelompok 2 perhatikan dan amati gambar yang ada di depan. Setelah itu diskusikan dan jawab pada LKPD. Ini KPD-nya. Nah, kemudian kelompok 3 ada gambar kan? Nah, gambar tersebut anak-anak ibu amati berkelompok, diskusikan, amati gambarnya dan analisis masing-masing gambar tersebut. Ya, nih jawab di LKP. Nah, sekarang masing-masing kelompok siap untuk bekerja dan berdiskusi. Nah, ini mana baca dulu. Diskusikan, baca teksnya. Setelah teksnya dibaca, kemudian jawab pada KBD-nya atau pelajarannya berdiskusi. Bergerak,
bergerak dengan sayap berterbang jadi bergerak dengan terbang. Berarti ini geraknya ya. Badannya gedang ada pelan dia. Ajaknya. Di sini ya. Bagaimana, ada siap? Berapa satu ada kesulitan? Berapa tiga ada kesulitan? Hewan apa yang kamu temukan pada bahan tersebut? Kamu bikin kira-kira.
kelompok mempresentasikan hasil diskusinya ke depan kelas ya. Dan kelompok lain nanti menanggapi yang dibikin oleh yang ditampilkan oleh kelompoknya ya. Kelompok kakak, kelompok saya ya ke depan. Ya. Yang lain perhatikan ya, nanti beri jawabannya ya. Tanggapi ya. Berdua juga boleh kalau takut salah. Ayo perhatikan kelompok yang lain, perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan membacakan hasil diskusi kelompok saya. Kelinci bergerak dengan kaki dan lalu melompat. Katak bergerak dengan kaki dan melompat. Ikan berenang dengan sirip dan ekor. Burung terbang dengan sayap berdiri dengan kaki. Cicak bergerak dengan kaki dan merayap di ranting. Kambing bergerak dengan tangan, kaki dan bergerak. Tidak ada yang lain? Tanggapan kelompok lain bagaimana? Coba. Ini materi kan? Kalau ada pertanyaan dari kelompok lain, tadi coba baca lagi. Tadi, iya, tadi kambing bergerak dengan Kambing bergerak dengan menggunakan kaki dan berjalan. kambing bergerak dengan menggunakan kaki dan berjalan. Coba, yang lain bagaimana pertanyaannya, nak? Ada tanggapan atau ada tambahan? Coba, bagaimana? Kelompok 1 ada tanggapannya terhadap kelompok 3. Kelompok 1, kelompok 2. Kelompok 2. Coba tunjuk tangan. Kambing bergerak dengan kaki katanya. Bagaimana kambing bergerak, nak? Coba, siapa yang bisa menyempurnakan? Coba, nomor 1. Apa? Kambing bergerak menggunakan organ gerak kaki dan cara bergeraknya dengan berjalan. Bagus, betul. Jadi kambing bergerak dengan cara berjalan, yaitu dengan kaki. Berarti organ gerak kambing adalah kaki. Apa lagi tuh? Coba lihat. Ikan. Ikan. Ikan bergerak dengan sirip dan ekor. Ikan bergerak dengan sirip dan ekor. Iya itu? Iya. Ikan bergerak dengan apa? Coba tanggapi. Kelompok lain, kelompok 2. Siapa kelompok yang menanggapi akan diberi nilai bonus ya? Siapa? Jadi kelompok 1 diberi nilai bonus 100. Siapa kelompok lain? Katanya ikan bergerak dengan sirip. Coba. Ikan bergerak dengan cara berenang. Gerak ikan adalah ekor dan sirip. Ikan bergerak dengan cara berenang. Bagus. Berarti alat gerak ikan adalah Sirip dan ekor. sirip dan ekor. Jadi apa lagi? Coba apa lagi tanggapannya? Katak bergerak dengan kaki dan lalu melompat. Ya, bergerak dengan kaki. Bagaimana coba tanggapi? Coba kalau Katak bergerak dengan cara melompat dan alat geraknya kaki. betul, bagus. 200 bonusnya. Apa lagi? Apa lagi? Kelinci bergerak dengan kaki dan melompat. Betul.
bergerak dengan cara melompat. Alat gerak kelinci adalah kaki. Ya, tuh bagus. Nah, tepuk tangan buat kelompok 3. Dan terus untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Lanjut siapa lagi ke depan? Kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menyampaikan isi dan hasil dari kelompok saya. 1. Kelinci bergerak dengan cara melompat dan alat geraknya adalah kaki. 2. Kakak bergerak dengan cara melompat dan alat geraknya adalah kaki. 3. Ikan bergerak dengan cara berenang dan alat geraknya adalah sirip dan ekor. 4. Burung bergerak dengan cara terbang dan alat geraknya adalah sayap. 5. Cicak bergerak dengan cara merayap dan alat geraknya adalah kaki. 6. Kambing bergerak dengan cara berjalan dan alat geraknya adalah kaki. Bagaimana kelompok lain? Ada tanggapan atau tambahan? Kelompok 2 ada tambahan. Kelompok 3 ada tambahan. Coba tunjuk, coba kelompok 3 tunjuk tangan. Hasilnya bagus. Hasilnya bagus. Tepuk tangan buat kelompok 3. Ayo sekarang kelompok 3 lagi. Kelompok berapa yang belum? 2. Sendiri juga boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, saya akan membahas tentang organ gerak pada hewan. Pertama, kelinci bergerak dengan melompat. Alat gerak kelinci adalah kaki. 2. Katak bergerak dengan cara melompat sama dengan kelinci. Alat gerak katak dan 2. Katak bergerak dengan cara melompat sama dengan kelinci. Alat gerak katak adalah kaki. Hewan katak adalah hewan vertebrata atau katak memiliki tulang belakang. 3. Ikan bergerak dengan cara berenang. Alat gerak ikan adalah ekor dan sirip. 4. Burung bergerak dengan cara terbang. Alat gerak burung adalah sayap dan ekor. 5. Kambing bergerak dengan cara berjalan. Alat gerak kambing adalah kaki. 6. Kadal bergerak dengan cara berjalan. Alat gerak kadal adalah kaki. Bagaimana kelompok lain? Apakah saya betul? Apa ada tanggapan dan pertanyaan? Dipersilahkan. Bagaimana kelompok 1? Kelompok 2? Dan kelompok 3? Cicaknya belum ada. Oh ya, kelompok berapa ini? Kelompok 2. Dia mengamati video. Dalam videonya tidak ada cicak tadi. Kan masing-masing kelompok tadi ada bahannya berbeda-beda kan? Ya. Coba kelompok 2 kalau bisa menjelaskan organ gerak hewan cicak bagaimana? Coba jelaskan. Organ gerak cicak adalah kaki. Kaki berguna untuk merayap.
memanjat dinding. Jadi cicak bergerak dengan Jadi cicak bergerak dengan cara berjalan di dinding atau merayap. Bagaimana kelompok 3? Sudah, Wok. Terima kasih. Nah, bagaimana kelompok 1? Sudah, tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, itu hasil dari masing-masing diskusi kamu dengan hal yang berbeda-beda. Tujuannya adalah menyebutkan bagaimana cara hewan bergerak dan apa organ gerak hewan tersebut. Nah, masing-masing hewan tersebut sama organ geraknya. Ya, coba Anda sebutkan satu, mana gambarnya? Coba lihat ibu. Satu hewannya, yang pertama hewan apa tadi? Hewan kelinci. Dia bergerak dengan apa? Berarti organ geraknya adalah dia bergerak dengan melompat. Berarti organ geraknya berarti fungsi organ gerak kelinci apa? Untuk melompat. Kemudian yang kedua hewan apa? Kakak. Siapa yang bisa menjelaskan? Kakak bergerak dengan cara melompat sama dengan kelinci. Alat gerak katak adalah kaki. Hewan katak adalah hewan vertebrata atau katak memiliki tulang belakang. Jadi fungsi organ geraknya apa? Untuk melompat. Yang keempat ada hewan apa lagi? Burung. Yang ketiga hewan apa? Ikan. Ada ikan. Nah, siapa yang bisa menjelaskan kelompoknya? Organ geraknya, cara bergeraknya, dan fungsi organ geraknya. Coba. Ikan bergerak dengan cara berenang. Dan alat geraknya adalah sirip dan ekor. Fungsi alat gerak sirip adalah untuk berenang dan ekor untuk menjaga keseimbangan. Bagus. Tepuk tangan. Kemudian apa lagi? Pertanyaan? Burung. Burung. Siapa yang kelompok yang mau coba? Yuk. Burung bergerak dengan cara terbang. Alat gerak burung adalah sayap. Sayap berguna untuk terbang. Dan ekor berguna untuk menyeimbangkan badan saat terbang. Betul. Ada tambahan lain? Burung dia punya ekor, ekor, kemudian sayap, kaki. Berarti burung alat geraknya ada berapa? 3. Ekor, sayap, kaki. Kaki gunanya untuk apa? Untuk bertengger. Di mana bertengger? Di mana dia bertengger di pohon? Dia bertengger di pohon atau untuk berjalan. Kemudian sayap. Apa lagi? Menjaga keseimbangan pada saat terbang. Kemudian apa lagi hewannya? Ada cicak. Sama semuanya ada cicak. Kalau kelompok 2 ada cicak di videonya. Cicak, siapa yang bisa menjelaskan? Cicak kelompoknya kembali. Coba. Nah, bagus. Tepuk tangan buat kelompok itu semuanya. Nah, jadi berdasarkan diskusi dan hasil kerjanya, anak-anak ibu sudah tahu apa itu organ gerak dan cara bergeraknya pada masing-masing hewan dan organ gerak pada masing-masing hewan serta fungsinya. Sama organ geraknya. Ada yang 1, ada yang 2, ada yang 3 organ geraknya. Nah, sekarang coba anak ibu kembali ke posisinya masing-masing. Mana tugasnya anak? Sudah kelas 5? Oke, yes. Jadi ibu tanya kelas 5? Oke, yes. Nah, sekarang tadi kita sudah diskusi dan tanya jawab. Sekarang ibu tanya bagaimana perasaan anak-anak ibu tadi selama kita mulai belajar sampai diskusi dan sampai sekarang. Bagaimana perasaannya? Senang ya, alhamdulillah. Puas anak ibu mengerti dengan pelajaran ibu ini? Mengerti. Nah, sekarang kita
siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran dari awal tadi sampai sekarang? Siapa? Mulai dari awal tadi tentang apa tadi? Organ gerak apa? Organ gerak pada hewan. Apa saja hewannya tadi dah? Coba siapa yang bisa menyimpulkan apa saja tadi pelajarannya dari orang terakhir organ gerak hewan apa saja dan fungsinya apa? Pasti sampai bisa tunjukkan kan? Coba yuk. Berdiri ya. Ya, berdiri. Yuk, berdiri. Kita belajar tentang menentukan gerak. Coba tulis. Contoh hewannya adalah kelinci. Kelinci bergerak dengan melompat dan alat geraknya adalah kaki. Fungsinya untuk melompat. Katak bergerak dengan melompat dan alat geraknya kaki. Dan fungsinya juga untuk melompat. Yang ketiga, ikan bergerak dengan cara berenang dan organ geraknya adalah sirip dan ekor. Fungsi sirip adalah untuk berenang dan ekor untuk menjaga keseimbangan. Yang keempat, burung bergerak dengan cara terbang dan organ geraknya adalah sayap, ekor, dan kaki. Fungsi ekor adalah untuk menjaga keseimbangan dan fungsi sayap untuk terbang, fungsi kaki untuk bertengger di atas pohon. Yang kelima, ada cicak. Cicak bergerak dengan cara merayap dan organ geraknya adalah kaki. Nah, bagus, tepuk tangan buat si Priscil. Nah, yang lain ada mendengarkan? Tahu? Sudah paham pelajaran kita tadi, nak? Ayo sekarang kita ulang sama-sama. Tadi pelajaran kita adalah menyebutkan organ gerak pada hewan. Hewan bergerak dengan cara apa? Berjalan. Merayap. Apa lagi? Melompat. Apa lagi? Berenang. Terbang. Sama fungsinya semua. BB. Pertama tadi hewannya apa contohnya? Organ geraknya? Fungsinya? Apa lagi? Organ geraknya? Fungsinya apa? Apa lagi? Badan. Fungsinya? Ekor. Tangan. Apa lagi? Burung. Untuk apa? Organnya apa? Fungsinya apa? Nah, itu contoh-contoh hewan yang ada di sekitar kita. Tepuk tangan kita semua. Nah, sekarang kita ibu berikan soal evaluasi. Anak ibu jawab di di kertas yang sudah tersedia. Ya, anak ibu tulis 5 jenis hewan. Ya, pakai tabel ya, nomor, nama, alat gerak, dan fungsi. 5 jenis hewan. Anak
lagi. Atau hewan yang kamu tidak suka juga boleh. Waktunya 10 menit cepat. Paling lama 10 menit, paling cepat 6 menit. Lihat. Siap, kumpulkan ke depan. Yuk. Yang siap boleh antapkan ke depan. Siap, isil. Ya, kumpulkan lagi. Ya. Kumpulkan.
nilainya semua di atas KKM. Walaupun ada yang dapat 82 orang, 100 ratingnya 100. Nah, tepuk tangan buat kita semua. Sudah paham dengan pelajaran hari ini. Nah, untuk PR tugas di rumah, Anak Ibu perhatikan. Tugas di rumah, Anak Ibu buat di buku PR-nya, yaitu 10. Kamu cari 10 hewan yang ada di sekitar rumahmu yang Anak Ibu temui, kemudian bikin nama organ geraknya apa, kemudian fungsinya apa dalam bentuk tabel. Ada apa Anak Ibu? Nah, sebelum kita pulang, ayo berjalan dulu. Nah, sebelum kita pulang, kita bersyukur dulu ya. Ya, sebelum kita pulang bersyukur dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuslini Fitri, JGP Angkatan 8 SDN 04 Lubuk Alung, dan rekan kerja saya Noviawati, SPD guru kelas 5 di SDN 04 Lubuk Alung, yang merupakan salah satu guru yang saya supervisi dalam kegiatan supervisi di sekolah. Dan kami didampingi PI Ibu Mirna Juwita SPD MPD sebagai pengajar praktik dari Kedinasan SMU 1 Lubuk Alung. Baiklah, kami akan melakukan kegiatan pasca observasi dengan Ibu Noviawati dari kelas 5 dengan materi organ gerak yang akan disaksikan oleh Ibu Mirna Juwita. Selamat pagi Ibu Novi. Selamat pagi Ibu. Bagaimana keadaannya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, syukurlah sehat. Mudah-mudahan segala kegiatan kita hari ini dilancarkan dengan kondisi keadaan. Nah, seperti janji kita Ibu Novi, setelah kita observasi di kelas Ibu Novi Rabu 4 Oktober 2023, kita akan melakukan pasca observasi pada hari ini. Nah, sebelum pertanyaan yang saya ajukan, bagaimana Bu Novi setelah melakukan pembelajaran di kelas Ibu Novi, perasaannya? Selama pembelajaran, alhamdulillah rasanya senang karena setelah menyelesaikan strategi pembelajaran yang sudah diinginkan. Merasakan kesenangan dan kepuasan Ya, dengan melaksanakan pembelajaran yang dipelajari dan dipraktekkan dalam kelas yang Bu Novi punya. Kemudian apa hambatan ataupun halangan dan rintangan yang Ibu Novi hadapi dalam proses pembelajaran yang Ibu Novi laksanakan pada hari tersebut? Hambatan atau rintangan yang saya hadapi selama proses belajar berlangsung selama waktu itu, itunya seperti yang pertama, adanya kurangnya sikap kepercayaan diri siswa, kemudian adanya
beberapa siswa, bukan beberapa, pada umumnya siswa tersebut tidak mau diam, gitu. Misalnya aktif, kemudian lebih banyak mengajukan apa namanya argumen, ide-ide itu pokoknya lebih aktif gitu kan. Banyak diam gitu, tidak banyak diam, lebih istilahnya kesannya meribut. Jadi kalau seperti itu kelas pada saat proses PBL jadi akan merasa terganggu atau ribut gitu kan. Jadi pada strategi yang kita berikan apa namanya tuh belum terpenuhi atau ke depan ya Bu Novi ya. Kemudian siswa Bu Novi yang terlalu aktif, yang cenderung tidak diam, sangat aktif mungkinnya, sehingga suasana menjadi tidak terkendali atau ribut, sehingga manajemen mungkin Bu Novi yang manajemennya jadi tidak terkontrol gitu kan. Iya. Jadi banyak siswa yang tidak diam dan ingin banyak siswa itu ingin selalu menunjukkan dirinya seperti ini gitu. Ingin merasa dirinya yang saya benar bu, pokoknya kesannya ribut gitu kan. Jadi manajemen kelas itu tidak terkontrol dengan baik. Jadi Atau manajemen kelas yang dilakukan pada saat itu tidak terkontrol, sehingga strategi yang digunakan tidak kelihatan karena keributan siswa yang ingin selalu berebutan untuk aktif ya. Dari ini seperti sikap siswa yang kurang percaya ini, kemudian siswa yang cenderung bisa dikatakan hiperaktif ya Bu Novi ya, sehingga manajemen kelas yang tidak terkontrol menghilangkan strategi yang Bu Novi tadi. Apa kira-kira langkah-langkah atau yang bisa Ibu Novi lakukan untuk agar halangan ini terpecahkan oleh Bu Novi? Jadi kan tantangannya tadi yang pertama percaya diri. Nah, dari sikap percaya diri tersebut kita dapat memberikan sebuah bentuk motivasi atau semangat kepada siswa tersebut, sehingga dia mau untuk tampil ke depan, semangat untuk tampil ke depan atau mempresentasikan tugas-tugas yang diberikan, motivasi yang sesuai dengan keinginannya seperti motivasi, kemudian semangat gitu kan. Kemudian kalau dari tantangan yang tadi siswa tidak mau diam, berarti kembali ke diri kita harus mampu mengenali siswa itu atau karakteristik siswa itu secara mendalam lagi. Nah, siswa ini bagaimana. Jadi kalau kita paham karakteristiknya masing-masing, berarti kita akan lebih mudah untuk menerapkan strateginya ke depan untuk dalam proses pembelajaran. Jadi kalau siswanya kita bisa diam, inginnya seperti ini, kita berikan strategi yang bagaimana supaya siswa tersebut bisa melaksanakan pembelajaran itu dengan teratur, tertib dan aman gitu kan. Berarti langkah-langkah yang akan Kita berikan pembelajaran sesuai dengan karakternya gitu, karakteristiknya atau minatnya gitu, atau dia sukanya apa gitu kan. Kita berikan, kalau dia suka bernyanyi, kita berikanlah pembelajaran yang ada pembelajaran yang menyanyikan bernyanyi sesuai dengan apa namanya itu, kalau zamannya sekarang hobinya TikTok, siswa itu kan kita berikan pembelajaran yang berhubungan dengan nyanyi yang viral, kita tukar liriknya, jadi sehingga hal tersebut dapat siswa tersebut dengan mudah dengan pembelajaran gitu kan, karena pembelajaran tersebut, nyanyi tersebut dia senang gitu. Jadi dia dengan mudah mengingat pembelajaran dengan lirik-lirik yang kita berikan. Kalau siswa tersebut suka dia nggak suka tenang, kita berikan apa, misalkan suka menggambar, kita berikan seperti itu supaya dia tenang. Berarti langkah-langkah yang akan dilakukan itu pertama, siswa yang tidak mampu tampil untuk percaya diri, kembali memberikan motivasi atau semangat agar mereka lebih bisa lagi ke depan, apalagi dalam mempresentasikan hasil kerjanya. Kemudian pada siswa yang bisa dikatakan tadi praktik tadi yang menyambung manajemen begitu, Ibu Novi lebih mendalami lagi pembelajaran diferensiasi atau lebih mengatakan kembali pada siswa ya, seperti audio, visual dan estetiknya, agar kondisi kelas tidak terlalu seperti siswa berikut tadi terarah sesuai dengan minatnya. Manajemen lebih terkontrol. Nah, untuk
menerapkan langkah-langkah ini, kira-kira siapa saja yang Bu Novi libatkan dalam proses langkah-langkah ini agar berjalan dengan baik? Biasanya orang yang terlibatkan itu seperti kelas yang untuk berdiskusi tentang hal-hal atau solusi apa saja terhadap hambatan yang selama ini gitu. Atau bisa juga searching melalui Google atau Berarti di sini Bu Novi dapat melibatkan rekan-rekan kerja atau teman sejawat terhadap masalah di dalam ini, seperti namanya juga berkolaborasi. Bu Novi juga mencari petunjuk searching di YouTube terhadap masalah-masalah yang Bu Novi berikan. Dengan langkah-langkah yang Bu Novi lakukan ini dan melibatkan rekan kerja dan teman sejawat dengan mencari searching ini di YouTube, apakah Bu Novi yakin dengan langkah-langkah yang Bu Novi lakukan ini? Yakin dengan langkah-langkah ini? Nah, syukurlah Ibu Yofi meyakini langkah-langkah yang akan Ibu Novi tempuh ini dengan melibatkan rekan kerja teman sejawat untuk mengatasi halangan dan rintangan seperti sesuai yang telah tadi, kemudian sesuai yang sering menjadikan reaksinya sehingga membuat siswa terasa ribut, dan Ibu Novi akan melakukan langkah-langkah dengan memberikan motivasi dan mendalami siswa lagi dalam pembelajaran digitalisasi dan KSD. Terima kasih Ibu Novi atas waktunya dan wawancaranya. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan dengan langkah-langkah yang Bu Novi lalui ini bisa berjalan dengan baik dan proses pembelajaran berikutnya manajemen kelas Bu Novi lebih terkontrol dan siswa pun akan nampil dengan lebih percaya diri. Terima kasih Bu Novi.